Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hanif Rahmawati STMM, dosen program studi Teknik Dirgantara, Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024. Baik, izinkan saya mulai menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang. Mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi wajib yang harus diambil oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi perawatan pesawat terbang. Maka, mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini diselenggarakan di semester 6 dengan mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah wajib perawatan pesawat terbang. Adapun bobot dalam mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini adalah 3 SKS. Dalam mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini akan diselenggarakan dalam 16 pertemuan, yaitu 7 pertemuan tatap muka di kelas sebelum UTS, lalu 1 kali UTS, dan selanjutnya setelah UTS ada 7 kali pertemuan yang kemudian ditambah dengan 1 kali lagi pertemuan, yaitu UAS. Adapun deskripsi dari mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini adalah, pada mata kuliah ini mahasiswa akan dibekali ilmu tentang ruang lingkup perawatan pesawat terbang, baik perawatan terjadwal ataupun perawatan tidak terjadwal. Mahasiswa juga akan belajar merancang maintenance program untuk perawatan yang terjadwal serta mempelajari reliability program untuk perawatan yang tidak terjadwal. Mahasiswa juga akan belajar mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan perawatan pesawat terbang, di mana sebelumnya mahasiswa juga akan dibekali tentang dokumen-dokumen atau manual-manual yang digunakan dalam perawatan pesawat terbang. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan manajemen pada perawatan pesawat terbang serta aspek-aspek yang terkait lainnya. Sedangkan CPMK dari mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini adalah, yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang dasar-dasar manajemen perawatan pesawat terbang. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep dan metode perawatan pesawat terbang. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami regulasi dalam perawatan pesawat terbang. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami regulasi perawatan yang harus diaplikasikan oleh MRO ataupun maskapai penerbangan. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami dan membaca dokumen-dokumen yang merupakan manual dalam perawatan pesawat terbang. Yang selanjutnya, yang keenam, mahasiswa dapat membaca maintenance manual dan selanjutnya menyusun maintenance program berdasarkan maintenance manual. Yang ketujuh adalah mahasiswa dapat memahami manajemen dalam pelaksanaan aeronautics direktif dan juga service seletif. Yang kedelapan, mahasiswa dapat membuat simulasi pengaturan pelaksanaan schedule maintenance. Yang kesembilan, mahasiswa dapat memahami proses dan aturan dalam penundaan perawatan pesawat terbang. Yang kesepuluh, mahasiswa dapat memahami proses dan aturan dalam mengajukan pelaksanaan modifikasi pada perawatan pesawat terbang. Yang kesebelas, mahasiswa dapat memahami konsep reliability dalam perawatan pesawat terbang. Yang ke-12, mahasiswa dapat memahami metode yang dapat digunakan dalam reliability program. Selanjutnya, komponen penilaian dalam mata kuliah Manajemen Perawatan ini adalah terdapat 4 komponen. Yang pertama, komponen kehadiran. Persentasenya adalah 10%. Lalu tugas 20%. UTS 30% dan UAS 40%. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah Manajemen Perawatan Pesawat Terbang ini, yang pertama adalah buku Aviation Maintenance Management karya Harry Ekenisian dan Oleg Siddiqui. Yang kedua, Reliability Based Aircraft Maintenance Optimization and Application karya Hiren, Sijan, and Yongchen. Yang ketiga, Unreliability and Maintainability karya Charles E. Igley. Yang keempat, Reliability Center Maintenance karya John Mowbray, dan juga menggunakan
menggunakan beberapa manual-manual perawatan pesawat lainnya, serta juga dokumen-dokumen regulasi terkait dengan perawatan pesawat terbang. Setelah ini akan ada video yang merupakan pembelajaran di kelas mata kuliah manajemen perawatan pesawat terbang yang merupakan pertemuan ke-10, di mana pada pertemuan ke-10 tersebut akan membahas mengenai simulasi pengaturan pelaksanaan schedule maintenance. Pada pelaksanaan perkuliahan tersebut, saya menerapkan 3 komponen, yaitu delivery, interaktif, dan juga assessment. Pada komponen delivery, saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint dan juga melalui menulis di papan tulis. Selain itu, dalam penyampaian delivery, kami juga mempunyai platform pembelajaran, yaitu Elena, di mana nantinya materi yang sudah saya sampaikan akan saya upload di Elena agar mahasiswa dapat mengakses materi tersebut dan kembali mengulas materi tersebut. Kemudian, pada komponen interaktif, saya akan menggunakan sesi diskusi dalam sesi di sela-sela sesi penjelasan, sehingga mahasiswa akan turut serta ya dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran akan terlaksana dalam 2 arah. Kemudian komponen assessment, saya akan kembali bertanya kepada mahasiswa menggunakan sesi tanya jawab dan juga ada sesi latihan soal untuk memastikan bahwasannya mahasiswa telah betul-betul memahami materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dulu ya, seperti biasa dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang belum mengerjakan tugas? Sudah semua? Oke, baik. Ada yang masih ingat materi kita di minggu lalu tentang maintenance yang terschedule ya, atau berjadwal, yaitu tentang EDI dan EDI singkatan apa? Airworthiness, EDI, Airworthiness Directive. Kalau service bulletin, kalau SB malah saya kasih tahu. Kalau SB apa singkatannya? Service bulletin. Baik, di materi minggu lalu kita bahas mengenai EDI dan SB. Di mana EDI dan SB ini merupakan perawatan ya dari pesawat terbang yang nantinya bisa jadi ini perawatan yang tidak berjadwal dan juga bisa jadi menjadi perawatan yang berjadwal. Oke, ada yang masih ingat mungkin di sini siapa yang menerbitkan SB atau Service Bulletin? Lalu siapa yang menerbitkan EDI? Otoritinya oleh Indonesia siapa? Kemenhub ya, atau di GCA ya. Oke, baik, paham ya untuk EDI dan SB ini ya? Oke, baik, kalau sudah paham, kita masuk ke materi berikutnya yang juga masih ada kaitannya dengan aircraft maintenance yang terschedule. Ini sebelumnya saya review dulu ya. Ada yang masih ingat pengertian maintenance itu apa sih? Apa Mary ya? Oke, baik. Sesuai CSR 01 ya. Di situ CSR 01. Di situ ada pengertian mengenai maintenance. Yang tadi disampaikan ada pergantian atau replacement ya. Replacement atau penggantian. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah schedule maintenance ya, yang termasuk dalam replacement atau penggantian komponen. Sebetulnya kenapa sih komponen pesawat itu harus diganti? Jadi kalau kalian ya punya motor nih,
bannya itu harus ganti nggak sih? Apa bisa selamanya? Kenapa sih ban motor harus ganti? Nggak safety, itu kelayakan. Kenapa kalau nggak diganti itu akan berpengaruh kepada safety? Karena apa? Karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Kenapa kok bisa mengakibatkan kecelakaan gitu loh? Kan dia berputar ya. Ban itu kan kerja utamanya dia muter terus ya ketika motor itu jalan. Lama-lama dia tipis nggak sih? Lama-lama dia akan menipis kan? Dan lama-lama kalau kita nggak ganti dia pecah nggak? Kalau di pesawat tuh ada flat tire ya namanya ya, atau pecah ban pesawat. Jadi kenapa di pesawat komponen itu harus diganti? Sama analoginya dengan yang motor tadi. Kenapa? Karena ada pemakaian. Jadi pesawat itu beroperasi, dia terbang. Ketika pesawat itu terbang ya, misalnya pesawat ya, dia terbang, maka usianya pesawat ini akan berkurang. Bukan berkurang dalam arti masanya, usianya dia akan berkurang, tapi kan dia akan bertambah ya. Sama kayak kalian nih loh. Mungkin umurnya akan berkurang, tapi ya hakikatnya gitu kan, sebetulnya umur kita di dunia berkurang, tetapi kan bertambah nih ya pemakaian tangan kita gitu kan, hari demi hari kan bertambah, dia akan bekerja semakin lama. Sama dengan pesawat gitu ya. Jadi pesawat ini ketika dia terbang, resiko yang dia harus terima itu adalah terpakai yang namanya flight hours. Lalu ada yang tahu lagi? Flight hours itu pemakaian jam terbang. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ada 3 ya. Masih depannya flight. Apa? Flight cycle atau berdasarkan take off dan landingnya pesawat tersebut. Lalu yang ketiga apa? Kalender time. Ya masa usia dia berdasarkan kalender time-nya. Jadi kenapa sih komponen di pesawat itu harus diganti? Itu adalah karena usia komponen itu terpakai kan ya di sini. Jadi dia semakin pesawat ini beroperasi, maka komponen yang terinstal di pesawat ini juga akan ikut bekerja. Kalau kita tidak melakukan perawatan, dalam hal ini kita tidak melakukan penggantian pada komponen-komponen yang mempunyai usia gitu ya, maka lama-lama komponen itu bisa rusak nggak? Rusak ya. Nah kalau komponen rusak akibatnya apa? Itu berapa? Jadi TPO ini sudah ditentukan oleh manufaktur ya. Jadi ini sudah ditentukan oleh manufaktur. Interval misalnya landing gear harus di overhaul itu setiap berapa jam. Misalnya landing gear itu harus di overhaul setiap 1000 jam misalnya. Atau sebenarnya kalau landing gear itu lebih ke cycle ya, karena landing gear itu kan kerjanya dia ketika take off dan landing ya. Jadi biasanya TBO untuk landing gear itu cycle. Misalnya setiap 1000 cycle gitu ya, landing gear harus di overhaul. Nah itu namanya TBO-nya dia, itu 1000 flight cycle. Sudah dipahami sampai sini? Oke, kalau TSI ini adalah apa? Time. Masih? Coba tunjuk tangan dong. Saya dengarnya cuma in. Siapa? Galang coba. Time scene installation. Kalau ini adalah waktu sejak dia dipasang di pesawat. Itu berapa? Karena usia komponen dengan usia pesawat itu sama nggak sih? Beda ya. Karena pesawat itu kan gonta-ganti ya komponennya ya. Bahkan engine yang diinstal di pesawat dengan pesawat ini tuh kadang beda gitu kan. Karena mereka terpisah kan. Artinya mungkin pesawatnya mengalami trouble engine atau engine-nya memang diperlukan di pesawat lain sehingga dilepas atau dipasang lagi yang lain. Jadi record di pesawat itu penting ya. Makanya technical record itu harus teliti merecord setiap komponennya sehingga jangan sampai kita miss. Misalnya ketika lepasan dari pesawat A terus diinstal ke pesawat B. Nah, catatan usia yang sudah dipakai di pesawat A ini kalau tidak dihitung kan di B ini dia akan menjadi 0 lagi kan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu.
Nah, kita akan belajar itu, terutama yang overhaul. Bisa dipahami sampai sini? Jadi, saya ulangi, TSN itu adalah waktu usia flag hours-nya sejak dari rilis pabriknya atau new. Kalau overhaul itu sejak dari di overhaul, jadi keluar dari shop tadi ya. Kalau TBO itu adalah interval untuk overhaul-nya itu setiap berapa hours, berapa cycle, berapa tahun, berapa calendar time ya. Kalau installation itu sejak di install. Jadi kenapa kita di manajemen membahas ini? Karena manajemen perawatan itu kita memanage ya perawatan itu agar tidak ada yang overdue. Karena kalau overdue maka resikonya pesawat akan grounded, gitu ya, akan unserviceable. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, kita akan ada latihan ya. Silahkan coba. Siapkan kertas ya. Siapkan kertas, kita latihan. Nanti dikumpulkan ya. Tulis dulu ya soalnya ya. Ya, Bu. Oke, bisa. Ya. Sudah selesai, salah. Bisa ya, dipahami ya? Bisa diterapkan ya pengertian TSN, TSO tadi ya. Sudah? Oke. Baik, sambil nunggu yang belum ya, dicek lagi yang sudah ya. Jadi kerjain belum? Itu belum dia lo kerjain. Sudah ya? Oke, baik. Ada yang mau maju ke depan? Oke, Felani ya. Silakan. Nah, ya.
Baik, kita bahas ya. Ini sudah betul atau belum ya? Oke. Tadi ada komponen nih ya. Ada komponen namanya main gearbox gitu ya. Ini komponennya ya. Namanya main gearbox atau MGB biasanya disingkatnya. Nah, komponen main gearbox ini dia statusnya saat itu sesuai contoh kasus di soal ini, dia tersimpan di storage ya, di gudang pesawat gitu ya, di gudang bukan gudang pesawat ya, gudang hanggar gitu lah ya. Jadi di hanggar itu pasti ada gudangnya, gudang atau buat nyimpen komponen-komponen yang dipakai di pesawat gitu ya. Ini masuk di storage. Di store itu MGB-nya ini punya data yaitu TSN-nya 7150. Jangan lupa satuannya flight hours ya. Jadi kalau nggak ada satuannya kan kita nggak tahu dia itu flight cycle, dia flight hour atau apa gitu kan. Terus dia punya TSO itu 2162. Jadi komponen ini dalam kondisi serviceable. Jadi dia layak untuk digunakan, untuk diinstal di pesawat. Nah, komponen ini dalam kondisi serviceable, dia ada di storage, di gudang gitu ya. Yang mana komponen ini punya statusnya saat itu adalah punya TSN 7150 flight hours dan TSO 2162 flight hours. Pada tanggal 10 November, benar ya, pada tanggal 10 November itu ada pesawat nih. November, pesawat PK HIJ ya. HIJ ini entah karena satu dan lain hal, entah main gearbox-nya memang harus waktunya dilepas, atau karena rusak dan lain sebagainya, karena satu dan lain hal. PKHIJ ini main gearbox-nya itu dilepas ya. Tadi kan dia perlu main gearbox yang serviceable kan, maka diinstallah ini ke dalam pesawat PKHIJ. Dengan kondisi pada saat 10 November tadi, PKHIJ ini usianya adalah 1365 flight hours. Oke. Ya, dia kan bisa dipasang ya karena kondisinya serviceable ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ketika kita menginstal suatu komponen ke pesawat, kita pastikan dia serviceable. Serviceable dalam arti memang dia masih layak secara kondisinya dan juga dokumennya lengkap gitu ya. Oke. Nah, udah dipasang nih, lalu ikut terbanglah sama pesawat ini sampai dengan di tanggal 6 Maret. 6 Maret ini tadi 23, ini 24 ya, di tahun 2024. Entah karena apa ya di situ, latar belakangnya ada macam-macam ya. Mungkin karena sudah datang nih main gearbox yang lain, atau yang tadi lepasannya ini udah benar mau dipasang gitu ya ke HIJ, atau karena mau buat troubleshooting pesawat lain misalnya ya, dilepaslah main gearbox tadi dari PKHIJ pada tanggal 6 Maret 2024. Pada saat pesawat itu usianya berapa tadi? 15691 flight hours. Bisa dipahami sampai sini ya? Jelas ya? Oke. Baik, kalau jelas. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Oke, silakan. Ilham. Kan kita membahas tentang TSN, TSO, TBO, dan TSI. Yang jadi pertanyaan saya, jika kalau overhaul, itu kita untuk TSI itu bisa di semua komponen atau tidak? Oh, berarti apakah semua komponen pesawat itu punya TBO kan gitu ya? Ya, TSO. TSO itu adalah komponen-komponen yang dia punya TBO. Hanya pada komponen-komponen yang dia punya TBO. Jadi mungkin saya tampilkan lagi slide-nya yang dulu ya.
Kelihatan ya, maintenance itu secara metode terbagi menjadi dua, preventive maintenance dan corrective maintenance ya. Oke, preventive maintenance ini adalah pencegahan dan korektif adalah perbaikan setelah kerusakan. Overhaul itu masuknya di preventive maintenance ya. Jadi yang mana? Yang periodik atau yang condition? Masuknya yang periodik karena dia punya hard time, punya batas waktu untuk kemudian dia di overhaul. Nah, apakah semua komponen kemudian punya batas waktu untuk di overhaul? Jawabannya tidak. Tidak karena nanti kita akan belajar ya tentang mungkin belajar baca AMM dan lain sebagainya ya. Jadi komponen pesawat itu ada yang punya namanya life limit part LLP. Kalau life limit part itu sifatnya adalah komponen tersebut itu punya batas waktu usia. Tapi setelah habis ya sudah habis. Nggak bisa diapa-apain lagi, berarti di scrap, dibuang. Ya, nggak tahu dibuang atau apa ya, pokoknya di scrap. Udah nggak bisa digunakan lagi. Tapi dia punya batas usia. Jadi kalau LLP-nya 5.000 habis ya sudah 5.000 flag hour habis. Terus ada juga yang overhaul. Nah, kalau overhaul yang kayak tadi. Ada juga yang sifatnya on condition. On condition ini nggak ada batas waktu usianya. Dia hanya berdasarkan inspeksi rutin. Nanti kalau misalnya ada temuan, baru akan dilakukan penggantian. Karena kalau di sini kan on condition itu anticipate ya. Anticipate itu sifatnya dia mengantisipasi kan. Antisipasinya dalam bentuk apa? Dengan pengecekan berkala. Gitu. Jadi pengecekan berkala. Nah, kalau ditemukan adanya sesuatu yang itu berpotensi menjadi suatu kegagalan, baru dilakukan penggantian. Dipahami ya? Jadi nggak semuanya ya, nggak semuanya punya TPO. Lalu taunya dari mana? Ada yang tahu? Ini itu kita bisa tahu dari mana sih? Dari MPD, Maintenance Planning Document ya. Dari Maintenance Planning Document yang diterbitkan oleh manufaktur itu ada. Kemudian ada juga di AMM ya, AMM chapter 4 ini yang tentang isinya adalah komponen-komponen yang dia punya batas waktu usia dan itu sifatnya airworthy gitu ya. Jadi ketika umurnya habis ya mau nggak mau diganti, nggak ada toleransi lagi. Kemudian juga di chapter 5 isinya schedule dan unschedule maintenance itu nanti ada tulisannya, ada listnya. Komponen apa aja sih yang ada TPO-nya berapa aja, itu semuanya ada di situ. Dan ini yang menerbitkan adalah manufaktur. Airline nanti berkewajiban membuat maintenance program ya. Maintenance program yang sumbernya dari MPD, AMM, dan lain sebagainya. Jadi pahami ya? Sebenarnya saya AMM sama MPD dulu pernah ya pengenalan sedikit ya. Jadi isinya adalah itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Jelas. Oke, baik kalau jelas. Pertemuan untuk hari ini saya rasa cukup. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti kita lanjut materi mengenai penundaan perawatan pesawat terbang ya. Hari ini tidak ada tugas dulu karena tadi sudah latihan. Silahkan dikumpulkan atau dikumpulkan nanti setelah ini ke ketua kelas saja, nggak apa-apa. Gitu ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya, oke baik. Cukup, kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Presensinya lupa ya, tentang kelas ya. Demikianlah pemaparan dan juga video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.